Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saudara dengan penuh sukacita memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Puji Tuhan. Ya, salam-salam. Kalau dia cemburu tolong goyang-goyang. Ya, Bapak Ibu, saya percaya saudara bersukacita hari ini, amin. Di tengah sukacita kita juga turut mendukung pergumulan duka cita yang dialami pelayan Tuhan ya, Bapak Penatua Bariun Napitupulu dan keluarga sedang berduka saat ini. Ada dua jenis berita, berita duka, berita sukacita. Hari ini saya mau berbagi juga dua jenis berita. Pemberian Tuhan ada dua jenis. Bapak Ibu, ada yang tahu tentang undian berhadiah di era 80-90 itu? SD, SB. Jadi Pontas, Porkas. Sudahlah, tidak boleh sebut, ini ada di YouTube lagi. Kebenaran yang dapat itu, ini bukan kisah nyata yang nanti Bapak Ibu cari lagi orangnya dapat yang mana. Dia seorang tua kesian. Iseng itu dia dapat undian. 1M kan itu era 80, 90 itu gila-gilaan. Lalu orang tua ini juga ada jantungnya. Maksudnya ada penyakit jantungnya, juga ada darah tingginya dan seterusnya. Anak-anaknya yang tahu bahwa dia menang undian, mereka ada dua bersaudara. Mamanya bilang begini, mama enggak mau kasih tahu karena dokter bilang papa itu tidak boleh terlalu sedih, tidak juga boleh terlalu gembira. Jadi mereka bergumul, mau sampaikan bagaimana? Anak yang tua, kau yang tanggung jawab, kau yang kasih. Enggak lah, kalau saya terus tiba-tiba saya salah ngomong, papa tiba-tiba tak kancing. Kebetulan orang Sangir dia. Ada orang Sangir di sini? Saya percaya enggak ada di sini yang percaya Yesus Kristus saja toh? Iya, orang-orang yang Kristen di sini bukan orang Sangir. Papa saya, mama saya Sangir soalnya. Mereka sepakat. Bagaimana kalau kita minta tolong pendeta yang sampaikan? Jadi sepakatlah ibu itu bersama dua anaknya datang ke konsistori, ke pastori. Lalu kemudian Bapak Ibu pendeta bilang, oke, beri saya waktu 3 hari. Berdoa minta hikmat untuk sampaikan kabar baik ini ke Bapak tua ini. Kebetulan namanya Om Ungke. Oke, berarti akan dikasih tahu. Dia bergumul. Hari ketiga dia datang. Saya sudah siap, oh iya. Bapak di mana? Lagi duduk santai. Di mana? Di belakang. Ada lihat DP ayam. Oh, ada kandang ayam belakang. Om, pendeta apa kabar? Ceritalah sana sini sana. Ini pendeta udah mulai susah cari selak. Mau masuk bagaimana ini? Tapi masih dicerita tentang dia punya ayam lah. Ada berapa bertelur dan seterusnya. Tiba-tiba, Om, saya mau tanya, kita berandai-andai dulu ini. Kalau seandainya ini ada tiba-tiba Om dapat uang 200 juta, kira-kira Om punya reaksi bagaimana? Oh, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Oh, ini aman kan? Kalau naik sedikit sekitar 500 juta, wih luar biasa. Berarti Tuhan memberkati keluargaku, puji Tuhan. Jadi Om bereaksinya begini-gini, iya kita harus bersyukur. Dokter juga sudah larang saya. Tidak boleh terlalu senang, tidak boleh juga terlalu sedih. Oh, oke.
Nah, mari kita berandai, Om. Andai kata Om menang undian, dia sudah sebut namanya di YouTube, saya nggak boleh bilang kan. Om dapat undian itu. Terus Om DP hadiah 1M. Ini andai kata. Bukan betul, andai kata. Oh, kira-kira Om mau bikin apa? Wah, itu terlalu besar kalau kita dapat pun enggak. Ya, orang tua begini mau pakai apa? Ya sudahlah. Paling 200 kita mau ambil. Hah? Kok? DP sisa dong? For pendeta cuma pelayanan. Bapak Ibu tahu? Tiba-tiba pendeta itu jatuh dan pingsan. Yang dikhawatirkan opanya, pendetanya yang pingsan. Hari ini saya mau sampaikan 2 kabar kepada saudara. Entah engkau mau pingsan atau tidak, ini kebenaran. Kabar yang disampaikan. Oh, kepala angin Bapak Ibu. Yehuda tegar tengkuk. Di masa Yeremia menyampaikan firman, kondisi bobrok terjadi. Sehingga ketidaktaatan dilakukan oleh umat. Mereka mulai mengandalkan diri, bahkan posisi yang luar biasa, mereka andalkan kemampuan diri. Pada situasi inilah Yeremia tampil dan dia bilang 2 berita ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi paling bagus melihat terjemahan baru edisi kedua. Itu lebih enak untuk baca. Jadi dia lebih kena tentang manusia fana. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada saudara apa yang dimaksud dengan terkutuklah, berita pertama, berita buruk, dan diberkatilah. Terkutuk itu begini. Aurar dalam bahasa Ibrani, aurar itu berarti jijik. Hal-hal yang mengerikan. Aurar juga punya makna adalah satu ucapan supaya hal buruk terjadi. Tapi umumnya aurar itu berarti jijik. Supaya Bapak Ibu bisa merasakan arti aurar yang berarti jijik itu begini. Bapak Ibu lagi asik makan. Brenebon. Sebentar ada Brenebon. Brenebon. Lagi asik suap-suap. Nah, baru ketika Bapak Ibu buka begini. Itu daging ope sedap. Kong baru mau suap begini. Ekor mata lihat. Ada yang bergerak-gerak begini. Itu aurar. Langsung membuang. Jijik. Sekarang, tolong bayangkan. Tuhan jijik melihatmu dan melihatku. Itu yang dimaksud dengan terkutuklah. Apa jadinya orang ketika dia dijijiki Tuhan. Sumber kehidupan menjauh langsung. Pas lihat nyoman Jepun langsung menjauh begitu. Saudara bisa bayangkan apa jadinya saya kalau Tuhan jijik dengan saya. Oh, Bapak Ibu, sumber berkat menjauhimu, hancurlah hidupmu. Makanya ketika baca terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan itu berarti yang lari mencari perlindungan. Terlalu jauh mimbarnya. Ada teks asli itu, dia berlari lalu memeluk kaki. Itu yang masuk dengan berlindung, mencari perlindungan. Apa yang masuk di situ? Penyerahan diri selain pengandalan. Orang dikutuk ketika dalam susahnya bukan cari Tuhan, justru dia cari manusia. Tuhan cemburu dan mengutukinya. Kalau saudara baca Keluaran pasal 20, Bapak Ibu akan menemukan dari generasi kedua sampai generasi ketiga. Kalau Tuhan cemburu. Berarti siapa itu? Anak punya anak, anak. Tuhan cemburu. Itu kalau orang mengandalkan manusia. Yang kedua, ini berita baiknya. Diberkatilah dari kata
baurak, yang berarti berkat. Juga dalam bahasa Semitnya dan sama-sama dengan teman-teman pernah dengar kata barakah? Itu sudah baurak yang berarti berkat. Itu bermakna ditumpang tangan dan dirangkul. Lawan dari jijik. Maka mau bicara soal terjadi Tuhan dengan sengaja berintimasi atau mendekati orang itu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak jijik tapi mendekat? Saudara akan menemukan jawabannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika dengan sengaja dia lari tergopo-gopo dan memeluk kaki cari perlindungan. Tuhan sangat senang pada orang yang mencari dia. Dengarkan, saya harus katakan ini. Tuhan sangat senang pada orang yang mencari dia. Sampai Yeremia bilang, diberkatilah mereka yang cari Tuhan, yang cari perlindungan, yang mengandalkan Tuhan, yang bukan mengandalkan manusia atau diri sendiri. Jadi ternyata berkat itu berlimpah untuk orang-orang itu. Sekarang, berkat yang bagaimana? Tolong lihat ayat 7-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, untuk paham ayat yang ke-8, diberkati sampai tidak takut masa kering. Ini konteksnya orang Yahudi pada masa itu, daerah yang rawan kering, tapi bilang tidak takut. Sampai bilang juga daun hijau, menurut saya masih sedikit impossible, karena situasinya tidak serta-merta musim hujan di sana lebih banyak. Tidak, jadi sangat sulit untuk bicara daun hijau. Tapi Alkitab bilang dia tidak takut pada kering dan daunnya tetap hijau. Saudara harus menemukan model berkat yang bagaimana itu. Bapak Ibu bisa baca nanti di Ulangan pasal 28. Itu keren banget. Ayat 1-5. Dia bilang begini, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dengarkan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, baurak terjadi. Sampai urusan dapur pun Tuhan mau tumpang tangan. Amin. Sampai urusan kandungan pun Tuhan mau tumpang tangan. Bahkan yang saya suka di Ulangan 28 itu ketika dia bilang begini, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Mau kurang apa lagi? Makanya ternyata pesan ini cukup kuat disampaikan kepada orang Yehuda pada masa itu, bahwa kunci utama engkau diberkati Tuhan cuma satu, hancurkan berhala, berhenti andalkan manusia, kembali pulang andalkan Tuhan. Cuma pengandalan kepada Tuhanlah membawa orang diberkati. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita memasuki tahun 2024 di hari yang ke-10 hari ini. Beberapa jam masuk hari ke-11. Adakah di antara saudara yang sedang berpikir tentang kondisi penuh tanda tanya mengenai masa depan keluarga, anak-anak, pekerjaan, bisnis dan usahamu, termasuk
menuntaskan pembangunan ini. Saya dikasih tahu ini baru 1 kali, baru 1 tahun udah bagus begini, luar biasa. Adakah saudara sedang berpikir tentang apakah masalahku di tahun 2023 mungkinkah selesai di 2024? Saya mau bilang begini, andalkan Tuhan, cari Tuhan, bertelut, penyerahan diri kepada Allah. Makanya Alkitab terjemahan baru edisi kedua bilang mempercayakan. Mempercayakan itu lebih dari sekedar mengandalkan, yaitu kemampuan saudara mempercayakan hidup kepada Allah. Bapak Ibu tahu air terjun Niagara? Dulu saya pikir itu di Jepang, ternyata di Amerika ya. Negara Niagara kayak bahasa-bahasa Jepang, ternyata di Amerika. Air terjunnya. Ada permainan sirkus. Hebat banget. Tukang akrobat itu jalan melintas dari kabel besar, dari tembaga, pokoknya yang kuat, kasih melintas dari ujung satu ke ujung lain. Di sini air terjunnya. Dia tanya, apakah saudara percaya saya bisa melewatinya? Percaya, dan memang dia lewat. Lalu dia pegang beban. Dia bilang, apakah saudara yakin saya bisa melewatinya? Percaya, kami yakin. Dia ambil kursi roda. Dia bilang, apakah saudara percaya saya bisa melewatkan kursi roda ini? Dari ujung ini sampai ujung situ, air deras banget. Orang bilang, bertepuk tangan, yakin. Dan dia gini. Di tengah jalan Bapak Ibu dia mulai goyang. Wah, udah gitu-gitu. Sampai di ujung. Tiba dengan selamat, orang tepuk tangan. Dan saudara tahu, dia belum berhenti, itu barang masih dia pegang. Bapak Ibu, saya mau balik ke sana. Saudara yakin saya bisa melewatinya? Saudara percaya? Percaya, sambil tepuk tangan. Sebelumnya, kalau saudara percaya, saya mau minta ada yang angkat tangan. Adakah yang bersedia untuk naik ke sini? Nanti saya punya asisten akan bantu duduk di sini dan saya dorong. Itu sunyi Bapak Ibu. Sunyi. Tidak ada suara pun. Ibu, jangan. Baru jantungan. Udah mulai bikin alasan. Oke. Berarti agak mudah. Anak muda, belum kawin. Jangan. Jadi segala hal dorang sudah bikin alasan. Sunyi. Tiba-tiba saudara tahu, ada anak kecil melompat begini. Saya gitu. Umur 7 tahun. Dia melompat-lompat minta. Akhirnya dikasih naik dan duduk. Bapak Ibu, itu orang seperti berhenti bernafas semua. Tahan nafas, dia sudah di sini. Baru mulai dorong. Itu perlahan-lahan. Itu seakan waktu itu berhenti. Jangan dulu tegang begitu, saya cuma cerita. Itu benar-benar, di tengah, awas, udah begitu, gitu. Apalagi sudah mulai goyang, udah panik Mas. Bapak Ibu tahu, puji Tuhan. Sampai di bawah, ujung sana, orang tepuk tangan luar biasa, hebat luar biasa. Sampai ada yang penasaran loh. Tarik itu anak 7 tahun. Kenapa kau berani sekali? Kau nggak takut jatuh kah? Enggak. Kenapa? Soalnya yang dorong papaku. Oh, papanya tukang akrobat. Engkau hanya mungkin memiliki kemampuan mempercayakan hidupmu kepada Allah alias mengandalkan Tuhan. Kalau engkau memiliki pengenalan yang benar kepada Bapamu. Amin. Oh, penting harus sampaikan. Relasi saudara dan saya itu luar biasa dibanding orang lain di luar sana. Saya mau kasih tahu. Orang di luar hanya menyebut dia Allah. Al-Ilah, yang berarti ilah yang tertinggi. Berarti kita cuma buatan tangannya. Yang lain di sana menyebut pencipta. Maka berarti kita cuma hasil ciptaan.
Tapi Efesus pasal 1 ayat 5 bilang begini. Oleh Yesus Kristus engkau menjadi anak-anak Allah. Berarti yang di atas sana Bapa dan engkau anak. Dan kita mengatakan dengan berani, ya Aba ya Bapa. Dan Bapak mana yang memberi ular kalau anaknya minta ikan, atau batu kalau anaknya minta roti. Pengenalan yang benar pada Bapamu menentukan kaidah berkat tadi. Makanya saya bilang begini, siapapun saudara yang rasanya buntu, sulit, bla bla bla, oh no, engkau harus tahu, di atas sana bukan pencipta doang, di atas sana bukan cuma Allah, tidak ada makhluk ilahi yang diizinkan memanggil Sang Halik semesta dengan sebutan Bapa. Makhluk ilahi itu malaka, malaikat. Itu dari kata malaka yang berarti pesuruh Allah. Engkau anak-anak Allah. Iblis berkhianat, Tuhan buang. Engkau berdosa, Tuhan cari. Hubunganmu dengan Bapamu sangat spesial. Maka aku mau bilang, sesulit apapun 2024 dalam tanda tanya sekalipun kau jalan, andalkan Tuhanmu. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Amin. Jangan cuma amin amin baru tak gue yang serius. Oh, iya. Karena iman bukan cuma sekedar percaya, tapi kemampuanmu mempercayakan hidup kepada Allah seperti anak kecil ini membiarkan didorong oleh bapaknya. Tantangan ada. Tapi selalu aman bersama Tuhan. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Tadi di konsistori saya lupa tanya sampai berapa lama saya. Oke, kodenya di batuk saja ya. Kalau Bapak Ibu sudah batuk 3 kali, itu tergantung saya untuk amin atau tidak. Yang kedua Bapak Ibu, pengandalan diri kepada Tuhan. Bautak tadi. Merangkul dan memeluk itu bicara soal apa? Hubungan yang dekat. Karena baurak diberkati berarti intimasi, kedekatan. Maka saya mau katakan hal yang kedua. Penting sekali Bapak Ibu dan saya yang pede panggil di atas sana Bapa, engkau memiliki relasi yang sifatnya sangat intim dengan Allah. Oh, harus saya kasih tahu. Dengan intim kepada Tuhan. Berapa orang di sini yang berhasil membaca Kejadian sampai Wahyu tanpa putus? Luar biasa rendah hati Bapak Ibu ya. Tidak mau mengaku loh, rendah hati banget. Padahal semua saya yakin sudah berhasil, cuma luar biasa. Pengenalan akan firman adalah cara saudara mengenal Bapamu. Karena mengandalkan Tuhan berarti kedekatan dengan Allah. Kedekatan itu terjadi pada pengenalan. Pengenalan itu pada firman-Nya. Amin. Maka belajarlah untuk dekat Tuhan melalui kebenaran firman. Susah pendeta. Pagi-pagi harus bangun. Untuk segera ke kantor bekerja. Atau untuk urus suami dengan anak-anak air panas. Kasih siram air panas pedorang. Di Manado begitu, kalau ada tamu datang, mereka enggak tanya mau minum apa, tanya, sebentar permisi ya, silakan dulu ya, permisi, mau siram air panas dulu. Ternyata mau bikin kopi atau teh itu orang-orang utara, itu ada di sini orang Sangir, oh enggak ada di sini cuma yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Sulit saudara atur waktu, bagaimana? Oh gampang Bapak Ibu, GPB menyiapkan hal menarik, SBU itu dari pagi sampai malam. Jadi tidak ada alasan gak baca firman. Kalau pagi sibuk baca SBU malam. Susah pendeta, sibuk pun sampai di rumah masih kerja. Oke, ada satu juga jalan keluar. Hari Rabu kita ada ibadah keluarga. Tuhan Beliau jauh lebih senior dari saya, lebih jauh. Beliau lebih banyak melihat. Saya baru mau sampai tahun ke-20. Oh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dorang rajin ibadah keluarga, bukan di jemaat
Petra ya, bukan. Di luar sana, di saat pembukaan tahun mulai, ibadah keluarga pembukaan rame sekali. Pas mulai di ibadah sektor, oh Tuhan Yesus, itu jari ndak habis 5 gini, habis. Tapi Petra ini paling rajin tuh kalau ibadah keluarga kan. Hanya Tuhan yang tahu kan. Bapak Ibu, ibadah keluarga itu bukan ibadah PKP. Ibadah keluarga itu bukan ibadah PKB. Bukan ibadah mama papa. Tapi ibadah keluarga. Dan saya terkejut naik tangga, mataku tertuju pada orang sini. Ada anak-anak. Wow, itu ibadah keluarga yang tepat. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan malam ini. Sekarang stop tepuk tangan. Kiranya pertobatan ini tidak terjadi cuma malam ini. Mulai minggu depan sudah mulai terjadwal, bawa anak-anaknya. Tarik suami pekuping, ikut ibadah. Karena biasanya yang rajin ibadah, saya khawatir loh Bapak Ibu, sorga itu penuh dengan kaum perempuan. Oh betul, di sini PKB banyak orang? Banyak. Wow, pertobatan massal sudah terjadi, luar biasa dong. Ayolah, kedekatanmu dengan Allah ditentukan dengan berapa banyak engkau membuat perjumpaan terjadwal dengan Tuhanmu. Nggak bisa mau bilang Kristen tapi tidak beribadah. Jadi saya meyakini Bapak Ibu, ini tanda baik. Saya yakin dengan walaupun waktu lihat tata ibadah saya langsung senyum. Oke, paduan suara jemaat, paduan suara Bethesda, paduan suara anak, paduan suara 7 yang isi pujian. Oh oke, supaya banyak. Atau supaya memuji Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mau bilang hal penting ini, kiranya jumlah ini representasi sektoral akan terjadi di Rabu-Rabu depan. Amin. Bapak Ibu tahu kata amin? Artinya apa? Ya itu benar, ya itu pasti. Dan engkau ngomong di gereja, di tengah pemberitaan firman, engkau sedang berkata pada Tuhan, betul Tuhan, kita mau datang. Datanglah, dekati Tuhan di tiap waktu, supaya sungguh engkau diberkati oleh Tuhan. Terakhir, saya mau tutup. Cepat waktu ini ya. Belum terakhir berarti. Ya. Aku telah diberkati oleh Tuhan karena aku mengandalkan Tuhan. Maka siapapun orang yang telah diberkati oleh Tuhan, yang telah memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, akan menjalin hubungan yang dekat dengan sesama. Dengan bahasa teman-teman di luar sana bilang begini, diberkati untuk menjadi, itu konsepnya. Aku yang dekat dengan Tuhan, diberkati Tuhan, maka aku yang diberkati juga memberkati orang lain. Saudara pernah dengar kata yadah yang berarti bersyukur? Biasa kalau sudah ke TikTok saya pasti sudah tahu, yadah itu berarti bersyukur, menyebut apa yang Tuhan buat dan kemudian mengimplementasikannya dengan ungkapan syukur. Dia katakan apa saja yang sudah Tuhan berkati. Maka saya mau katakan poin ketiga ini kepada Bapak Ibu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan dan diberkati, jangan berhenti di situ. Saatnya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Maaf ya Bapak Ibu, kalau saya bilang menjadi berkat, jangan langsung arahkan ke persembahan, bantu orang dengan doi, enggak. Menjadi berkat adalah ketika engkau membuat orang lain pun merasa diberkati. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sungkan sekali menceritakan tentang kemurahan Tuhan pada orang lain. Karena ada label yang sering diberikan kepada orang-orang itu. Sok pamer, sok Kristen, sok A, B, dan C.
Hari ini saya ingin saudara mengubah mindset itu. Ketika engkau merasa diberkati oleh Tuhan, engkau harus menceritakan itu menjadi kesaksian. Cuma jangan pamer memang. Ceritakanlah kemurahan. Saya kesulitan. Saya nggak tahu kayak apa ini. Mau hadapi kondisi suamiku. Aduh, tiap hari tinggal begitu, nggak ada perubahan apapun. Aduh, mulai kan? Dia mengadu barangkali, bercerita. Lalu saudara yang pernah mengalami itu. Bu, dengar deh. Saya pernah di posisi itu. Dan ibu tahu, siang malam aku tikang lutut. Tikang lutut bukan tikang itu lantai ya, tikang lutut sambayang. Hampir putus asa, tapi aku nggak menyerah. Tahu nggak Bu? Bukan saya yang ubah, Tuhan yang ubah dia. Juga Tuhan ubah saya untuk menerima kekurangannya. Ibu harus lakukan itu. Kayak gitu loh. Engkau telah jadi berkat bagi orang lain. Kayak itu, saudara telah bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Aku diberkati untuk memberkati orang lain. Ini rencananya gereja ini mau rampung sampai kapan? Target panitia sampai kapan rencananya Pak Pendeta? Setahun lagi kali ya baru rampungnya. Itu tinggal tangga. Aku lihat tinggal tangga sama banyak lagi. Saya mau bilang, kecil buat Tuhan untuk perkara ini. Adakah di antara saudara yang bawa pembangunan ini tiap malam tikang lutut pada Tuhan? Orang anggap sepele toh? Oh, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kekuatan doa mengarahkan mujizat bisa terjadi. Bawa dalam doa ini proses. Jangan cuma di warta jemaat. Kita telah memasuki tahap 3 pembangunan gedung bla bla bla. Oh, iya, oh aja. Bawa dalam doa. Setelah itu topang dengan doi. Kan bisa. Ini ada kotak pembangunan enggak? Oh ada ya. Ada 2 kotak berarti saudara isi 2 ya. 1, 2. Sini pergi sini, sini pergi situ. Supaya 2 jadi double sebagai tanda mengucap syukur pada berkat. Saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Engkau diberkati, jadilah berkat bagi orang lain. Karena itu saya mau tutup. Orang lain yang dimaksud adalah bukan di lingkaran terjauh. Paulus bilang terutama saudara-saudara seiman. Maka saya mau katakan begini, jadilah berkat. Mulai buka WA. Ada yang sakit, kirimlah. Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Cepat sembuh ya Pak atau Bu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau jadi berkat. Hal sepele loh Bapak Ibu. Hal-hal sederhana. Saya tidak bicara uang. Hal-hal sederhana itu. Karena itu Bapak Ibu saya mau tutup untuk bilang begini. Marilah di 2024 ini saudara makin maju dalam Tuhan. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Miliki kedekatan yang sungguh pada pengenalan pada Tuhan. Karena pengenalan yang benar membuat engkau berani di susah, di sulit sekalipun lari berlindung untuk mengandalkan Tuhan. Di kondisi itu diberkatilah saudara-saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.